Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Bima Laksana Putra. Saya dari Teknik Perpipaan Angkatan 2019. Di video ini saya akan menjelaskan dasar-dasar dan konsep untuk menggunakan Beazer software. Sebelum itu, apa saja yang akan dibahas? Yaitu ada 3. Yang pertama, apa itu Beazer software? Yang kedua, apa fungsinya Beazer software? Dan yang ketiga, apa saja yang diperlukan saat pengoperasian Beazer software ini? Yang pertama yaitu apa itu Beazer software? Beazer software merupakan suatu aplikasi pada perangkat PC yang berisi tentang macam-macam spesifikasi dari kondensor maupun kompresor yang digunakan untuk keperluan mendesain sistem pendingin pada kapal. Apa fungsi dari Beazer software ini? Dalam prodi kita nantinya akan diajarkan sistem pendingin kapal yang kemungkinan ada pada semester ketiga pada mata kuliah HVAC. Dosen pengampu mata kuliah ini biasanya yaitu Pak George, yaitu Ketua Jurusan Teknik Pemesinan Kapal. Sebenarnya di YouTube channelnya Pak George itu sudah banyak memberi informasi tentang penggunaan Beazer ini maupun software yang lainnya. Akan tetapi di sini saya akan merangkumnya sesuai pemahaman saya agar teman-teman lebih mudah untuk mencernanya. Materi ini merupakan lanjutan setelah teman-teman selesai mencari nilai entalpi dan tekanan yang dicari melalui software EES yang nantinya akan teman-teman pelajari dan diajarkan kalkulasi secara keseluruhan di semester 3. Sebagai seorang engineer, terutama piping engineer, kita diharuskan bisa membuat suatu desain sistem pendingin, terutama untuk menentukan bagaimana jenis spesifikasi kondensor dan kompresor yang diperlukan untuk menunjang hal tersebut. Namun untuk mencarinya, itu tidak memungkinkan kita mendapat spesifikasi kondensor ataupun kompresor yang nilai kapasitas pendinginannya itu sama. Karena biasanya setelah mencari melalui aplikasi software ini, itu nilai kapasitas pendinginannya itu selalu berbeda, entah itu lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang ketiga, apa saja yang diperlukan saat pengoperasian software Beazer ini? Yang diperlukan itu antara lain pertama, jenis refrigeran. Itu seperti aliran atau fluida yang mengalir pada pendinginnya, sistem pendinginnya. Yang kedua, kapasitas pendinginan atau cooling capacity. Itu bisa teman-teman dapatkan setelah mengalkulasi dengan nilai entalpi yang dicari melalui software EES. Dan nanti akan dihitung secara manual untuk ketemu kapasitas pendinginnya tadi. Lalu yang ketiga, temperatur evaporasi atau perbedaan temperatur. Dan temperatur condensing atau temperatur lingkungan yang ditambah dengan perbedaan temperatur tadi. Lalu yang keempat ada kolom liquid temperatur. Teman-teman bisa pilih yang after condensing dan nilainya itu yang diinput sama dengan temperatur condensing atau temperatur lingkungan yang ditambah temperatur perbedaan tadi, teman-teman. Seperti ini, nilainya itu sama. Dan yang suction gas, teman-teman pilih yang suction gas temperatur dan nilainya itu harusnya sama dengan temperatur evaporasi, namun menyesuaikan dalam arti kadang kalau kita memasukkan nilainya itu sama, itu ada notice atau peringatan kalau perbedaan temperaturnya itu terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konsep untuk mencari jenis kompresor atau kondensor yang memiliki refrigeran yang diketahui. Berarti teman-teman harus menyesuaikan dengan refrigerannya dulu. Di sini saya kasih contoh. Saya memilih jenis kompresor semi hermetic screw kompresor. Yang pertama dilakukan yaitu teman-teman melihat refrigerannya dulu. Refrigerannya ini ada beberapa jenis. Jika teman-teman mengklik di sini, nanti akan keluar. Misalkan ada R22, R404, R1304, dan teman-teman itu memilih yang sesuai diperintahkan pada soal biasanya. Lalu teman-teman mencari spesifikasi kondensor atau kompresor yang sesuai yang nilainya mendekati patokan awal. Patokan awal di sini yang saya maksudkan yaitu cooling capacity-nya. Yang ini teman-teman. Di sini saya menggunakan satuan kilo BTU per hours yaitu imperial. Teman-teman bisa juga pakai satuan SI atau standar internasional nanti berubah menjadi kilowatt. Setelah itu cooling capacity yang ini teman-teman jadikan patokan. Jadi semisal teman-teman memilih salah satu jenis
kompresor atau kondensor ya. Sudah memilih dan menentukan refrigerannya, itu nanti cooling capacity ini ada nilai, dan nilai ini dibuat patokan apabila nanti pada akhirnya teman-teman menemukan hasil bahwa didapatkan dua jenis spesifikasi namun dengan cooling capacity yang berbeda. Nah, teman-teman catat yang 500 ini sebagai patokannya. Lalu teman-teman masukkan nilai evaporating ini, yaitu perbedaan temperaturnya, nilai condensing atau temperatur lingkungan ditambah dengan perbedaan temperatur. Lalu ada ini liquid. Ini yang teman-teman pilih yang after condenser ya. Dan nilainya itu sama dengan yang ini atau temperatur lingkungan ditambah perbedaan temperatur. Kemudian section gas superheat, teman-teman ganti dan ubah pakai section gas temperatur, nilainya sama dengan ini namun menyesuaikan. Nah, menyesuaikan itu tadi saya masuk di sini teman-teman. Contoh, saya memilih kompres jenis ini dengan refrigerannya berikut. Kan tadi cooling kapasitasnya 500. Saya catat 500 sebagai patokan. Kemudian saya masukkan cooling capacity milik perhitungan saya yaitu sebesar 400 kilo BTU per hours. Lalu perbedaan temperaturnya yaitu minus 20, temperatur lingkungan ditambah dengan perbedaan temperaturnya yaitu 105, liquid temperaturnya yaitu sama dengan ini yaitu 105, dan section gas temperaturnya yaitu minus 20. Nah, pada saat saya enter atau menjalankan, teman-teman bisa pencet di sini, itu ternyata ada notif kalau section gas superheat atau yang ini tadi itu terlalu rendah. Jadi untuk mengatasinya, teman-teman mengubah dari yang awalnya minus 20, teman-teman naikkan satu demi satu atau perlahan ya, dinaikkan menjadi minus 19 atau minus 18, minus 17 dan seterusnya sampai muncul spesifikasi kompresor atau kondensernya. Berikut saya mencoba dan ketemunya itu pada section gas temperatur minus 11 teman-teman. Kan tadi awalnya minus 20 sama dengan ini, namun terlalu rendah ya. Saya naikkan minus 19 tak bisa, 18 gak bisa, minus 17 gak bisa, akhirnya sampai minus 11. Saya run dan ketemu ini ada dua spesifikasi teman-teman. Nah, di sini saya memilih yang sebelah kanan. Kenapa saya pilih sebelah kanan? Karena tadi patokan awalnya kita adalah sebesar 500 kilo BTU per hour ya. Terus saya masukkan pula saya sebesar ini 400 kilo BTU per hour, dan hasilnya itu ada dua. Yang pertama itu cooling kapasitasnya sebesar 356 dan yang kedua 439. Nah, yang mendekati 500 tadi yang patokan awal adalah yang ini, jadi saya pilih yang spesifikasi yang kanan ini teman-teman. Nanti untuk lanjutan tutorialnya saya akan tampilkan di video selanjutnya teman-teman. Apabila ada yang dibingungkan atau ingin bertanya bisa langsung PC saya lewat WA, dan ini nomor saya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti untuk link video selanjutnya akan menyusul ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.